Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan, nomor BP 24101155310099. Baik, berikutnya adalah hasil analisis kesalahan penulisan huruf dan penggunaan kata berdasarkan kaidah ED5. Dari hasil analisis kelompok kami mendapatkan 2 artikel. Yang pertama, kami dapatkan dari surat kabar portal ID dan artikel surat kabar kedua dari Tribun Network. Baiklah, saya akan lampirkan surat kabar yang pertama. Dari hasil analisis yang saya temukan pada kesalahan penulisan huruf dan penggunaan kata pada surat kabar tersebut, saya menemukan beberapa kesalahan, yaitu di judul dan di paragraf pertama. Judul: Membludak warga Kendari antusias ikut vaksinasi mereka jelang HUT ke-76 RI. Baik, yang saya koreksi kesalahan pada judul surat kabar tersebut, ada beberapa poin yang saya temukan dari kesalahan berita tersebut, yaitu kata ikut sebaiknya diawali huruf kapital karena berada di dalam judul. Yang kedua, ke-76 RI. Kalimat tersebut sudah benar, tetapi lebih tepat bila ditulis lengkap menjadi Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia. Dari kesalahan tersebut, saya dapat merevisikan judul kabar tersebut menjadi Membludak warga Kendari antusias ikut vaksinasi mereka jelang Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia. Yang saya dapatkan kesalahan pada paragraf pertama di surat kabar tersebut, yang saya koreksi yaitu pada kata membludak. Lebih tepat digunakan untuk menggambarkan kondisi, bukan subjek masyarakat. Seharusnya jumlah masyarakat membludak. Yang kedua, mengikuti vaksin. Sebaiknya diganti dengan mengikuti vaksinasi. Kesalahan yang ketiga yaitu vaksin kemerdekaan. Seharusnya huruf kecil karena bukan nama resmi dari vaksin kemerdekaan. Revisi yang saya sarankan dari kesalahan tersebut dapat saya lampirkan di video. Sekian dari hasil yang saya dapatkan, akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fadila. Saya dari manajemen 3 dengan nomor BP 24101155310102. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang kami dapatkan dari surat kabar yang berjudul Membludak warga Kendari antusias ikut vaksinasi merdeka jelang HUT ke-76 RI. Yang judul tersebut sudah dikoreksi oleh teman saya sebelumnya. Saya akan mengkoreksi beberapa kalimat yang ada di dalam berita tersebut. Saya akan mengkoreksi 2 kalimat, yaitu kalimat pertama ialah bertulis 2 tenda yang memisahkan pria dan wanita bagi calon penerima vaksin ketika mengantre. Koreksi pertama ialah kata wanita lebih tepat diganti dengan kata perempuan, dan kata mengantre lebih baik atau lebih tepat diganti dengan kata mengantri. Revisi dari kalimat tersebut ialah akan menjadi 2 tenda yang memisahkan pria dan perempuan bagi calon penerima vaksin ketika mengantri. Kalimat kedua yang saya koreksi dan revisi ialah para calon penerima vaksin datang sejak pagi sekitar pukul 7 WITA. Koreksinya ialah pertama, kata WITA adalah penulisan informal. Lebih baik atau lebih bagus diganti menjadi waktu Indonesia Tengah. Revisi dari kalimat tersebut ialah para calon penerima vaksin datang sejak pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, itu hasil dari revisi saya dalam berita tersebut. Kalimat-kalimat lain akan dipresentasikan oleh teman-teman saya yang lain. Baiklah, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Al-Munawar, nomor BP 24101155310110. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami. Yang saya dapatkan pada artikel tersebut adalah pada kalimat dengan menargetkan 3.000 warga.
Menurut saya yang harus dikoreksi adalah angka dalam teks non-teknis atau berita sebaiknya ditulis dengan huruf 3000. Revisi yang disarankan dengan menargetkan 3000 warga. Selanjutnya adalah kalimat terdapat di kalimat langsung. Contohnya terdapat di kalimat hari ini 1500, besok 17 Agustus red 1500 orang katanya. Koreksinya adalah kata red bukan bagian baku dalam penulisan bahasa Indonesia dan juga kurang jelas konteksnya bagi pembaca umum. Sebaiknya dihilangkan atau ditulis jelas. Harusnya seperti hari ini 1500, besok tanggal 17 Agustus 1500 orang katanya. Sekian diskusi kami akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Nur Halim dengan nomor BP 24101155310117. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kelompok kami. Yang saya dapatkan pada artikel tersebut adalah pada kalimat penutup yang disuntikkan jenis Sinovac. Menurut saya, yang harus diperbaiki atau dikoreksi adalah yang disuntikkan adalah jenis Sinovac atau dengan jenis vaksin Sinovac. Revisi yang disarankan dengan jenis vaksin Sinovac yang disuntikkan. Selanjutnya ada kesimpulan kesalahan umum yang ditemukan pada artikel-artikel yang telah disampaikan pada rekan-rekan kelompok saya, yaitu ada 5. Yang pertama, penggunaan huruf kapital yang tidak konsisten. Misalnya pada vaksin kemerdekaan. Yang kedua, kata tidak baku seperti ikut, wanita, dan red. Yang ketiga, penulisan angka dalam teks umum sebaiknya menggunakan huruf. Yang keempat, penggunaan kata kerja membludak secara tidak tepat. Yang kelima, penyebutan waktu dan singkatan tidak sesuai kaidah resmi. Baiklah, sekian itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Margiono Saputra dengan nomor BP 24101155310098 akan melanjutkan kesalahan dan perbaikan dari teks kuota haji Indonesia tahun 2025 ditetapkan sebanyak 221.000 jemaah. Kesalahannya, penjelasan ini bisa membingungkan. Kenapa? Karena jumlah 17.680 jemaah untuk haji khusus tidak mencakup semua jemaah haji khusus. Sementara tidak ada penjelasan tentang pembagian kota secara rinci. Jadi, perbaikannya adalah dari total kuota 221.000 jamaah, sekitar 17.680 jamaah akan diberikan kuota untuk haji khusus. Sementara, sisanya akan diberangkatkan sebagai jemaah haji reguler. Penjelasan ini memperjelas pembagian kuota tanpa menimbulkan kebingungan mengenai kategori haji. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.